muridnya. Kata orang, "Siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Apa yang kamu dengar dari firman Tuhan ini, anggaplah dari Tuhan sendiri. Ia bersabda kepadamu untuk kamu pribadi masing-masing. Selama ini, apa artinya Tuhan Allah kita itu bagimu? Apakah Ia yang kamu perlukan ketika kamu menginginkan sesuatu? Kita menuliskan intensi karena kita percaya bahwa apa yang kita harapkan dari Tuhan itu akan terpenuhi. Tetapi hidup di dunia ini memang selamanya suatu tantangan, suatu cobaan. Bukan datang dari Tuhan cobaan itu, tetapi dari diri kita sendiri. Kita meragukan apa yang Tuhan bisa buat untuk kita. Terlebih kalau kita mengalami apa yang kita minta itu tidak datang-datang. Kita sering mengeluh seperti Tuhan itu jauh. Kita lupa bahwa kita ini datang ke dunia ini oleh karena Tuhan. Seperti kata Santo Paulus kepada umat di Roma, Tuhan itu sulit diperkirakan apa yang ada dalam pikirannya. Apalagi kalau kita mau mengikuti jalan pikiran Tuhan. Kita ini terlalu lemah. Kita ini terlalu membanggakan diri sendiri. Atau kita ingin merasa nyaman dengan barang-barang dunia ini. Termasuk barang-barang itu juga kekuasaan. Kita di rumah mungkin merasa diri yang
berkuasa. Bahkan kadang-kadang anak-anak pun merasa diri berkuasa. Ketika orang tua memanjakan dia minta apa saja diberikan, lalu terjadi bahwa dia merasa berkuasa. Mungkin dengan menangis, mungkin dengan merayu. Apalagi kalau dia mungkin anak satu-satunya. Kita tahu di Cina itu ada aturan hanya boleh punya anak satu. Tapi sekarang merasakan akibatnya. Tenaga muda berkurang. Jumlah berkurang juga. Dulu penduduk Cina itu yang terbesar. 1,44 mungkin. Sekarang berkurang. 1,423 miliar. Sekarang kalah dengan India. India adalah jumlah penduduk yang terbanyak di dunia ini. 1,429. Beda sedikit tapi India yang terbanyak sekarang ini. Akibatnya terjadi bahwa Cina kelabakan. Angkatan mudanya berkurang, yang tua makin banyak. Dan mereka itu harus dipelihara melalui hasil dari generasi yang lebih muda. Harus ditanggung oleh generasi yang lebih muda. Terjadi seperti itu. Ketika kalau punya anak satu pasti dimanjakan. Lalu terjadi di dalam keluarga mungkin seperti itu. Anak itu harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Kadang-kadang diri kita ini juga termasuk orang-orang yang demikian dalam hal-hal tertentu. Malahan kadang-kadang di dalam kekurangan kita itu juga masih berbuat demikian. Bahkan ingin menguasai Allah, menguasai Tuhan Allah kita. Kalau Dia tidak memberikan, aku pun tidak mau berbuat baginya. Kita ini lalu lupa diri. Karena itu lalu terjadi bahwa apa yang kita rasakan kurangnya perhatian Allah, malahan juga semakin kita tidak diperhatikan oleh Allah. Semakin kamu mempunyai, kamu akan diberikan lebih banyak. Tetapi semakin kamu tidak mempunyai, apapun yang ada padamu akan diambil. Kata Yesus demikian. Tapi hari ini Petrus mendapatkan hadiah dari Kristus. Kristus bertanya, siapakah aku ini menurut pendapat orang? Artinya para rasul itu juga hendaknya mengerti apa pendapat orang tentang seorang pribadi yang mengajar itu, yang berkeliling. Rabi, pemimpin yang mengajar murid-muridnya yang berkeliling sambil membawakan pesan-pesan keselamatan untuk kedamaian dan keadilan dunia ini, untuk kebenaran hidup. Mereka menjawab seperti salah seorang nabi, Yesaya, Elia, atau salah seorang nabi. Tapi kemudian Yesus bertanya, apa pendapatmu pribadi? Kita ini mesti menjawab, siapa yang tergantung di atas kayu salib itu? Untuk apa ia mau
Dan mengapa kita sekarang ini mengabdi kepadanya? Kenapa ia tetap hidup? Mengapa kita percaya? Datang dari mana kepercayaan itu? Petrus merasakan itu. Terucap mungkin tanpa sadar, Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Engkaulah Mesias. Bahasa Arabnya Al-Masih. Juru selamat. Raja. Raja yang menyelamatkan. Raja yang berkuasa. Tapi mengapa raja itu berkeliling? Bahkan murid-muridnya kadang-kadang karena lapar mengambil bulir-bulir gandum dan memakannya. Mengapa kadang-kadang para murid itu dibawa pada suatu krisis hidup? Kamu yang harus memberi makan orang banyak ini, 5.000 orang. Dari mana? Tetapi terjadi bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu dapat memenuhi kebutuhan orang banyak itu. Mereka mendapat roti dan ikan, bahkan sisanya masih 12 bakul penuh. 12 bakul, muridnya 12. Terjadi di luar perkiraan pikiran manusia. Karena bukan pikiran manusia yang diharapkan Yesus, tetapi mau mengerti dan memahami Dia yang datang itu. Memahami, mengerti, mendengarkan apa yang dikatakannya dan memilah-milah atau meneliti apa yang dikatakannya itu. Apakah benar, apakah adil, apakah membawa damai, apakah benar apa yang dikatakannya itu. Paulus kepada umat di Roma itu mengatakan, marilah kita bersyukur karena Tuhan Allah kita itu. Kita ini berasal dari Dia. Kita ini ada karena Dia. Dan tujuan hidup kita ini adalah kepada Dia. Kepada Dia. Kita ini ditantang dalam hidup ini karena kita bukan memakai apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita, tetapi memakai apa yang kita punya, apa yang ada dalam diri kita. Apapun diri kita ini, kita tidak akan sampai. Tetapi kalau kita dikaruniai olehnya, mau menjalankan, maka apa yang kita jalankan untuk Dia sebagai abdi-abdinya, kita akan memperoleh seperti Dia sendiri melakukannya sebagai seorang manusia seperti kita, menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapanya, maka kita pun akan menjadi serupa dengan Dia. Tidak usah pikir banyak-banyak. Apa yang kita lakukan itu sebagai abdinya, kita ikuti saja. Teruskan perjuangannya. Maka kita akan memperoleh yang tidak kita duga. Betapa besarnya kebijaksanaan, betapa besarnya pengetahuan dan pikiran Allah itu. Karena Dia tahu apapun yang kita buat itu diketahuinya. Sekalipun tidak kelihatan apa yang terjadi di dalam hati kita, Dia tahu.
Karena itu terjadi bahwa Shebna pada zaman raja yang akan datang, nabi yang akan datang, Eliakim itu, raja yang akan datang Eliakim itu, karena Shebna itu pengurus istana yang kejam, yang jahat. Dia membunuh rajanya untuk menjadikan dirinya raja. Tetapi Allah berkata lain, jubahmu, mahkotamu akan kuberikan kepada Eliakim. Bahkan kunci kerajaan Daud akan diberikan kepada Eliakim ini. Itu Allah yang berkuasa. Apapun yang terjadi di dunia ini, itu adalah tangan kekuasaannya. Tapi beruntunglah kita bahwa Allah itu justru menciptakan kita ini untuk diajaknya serta. Kita itu diinginkannya menjadi peserta dalam kerajaannya. Karena itu kita tadi menyanyikan, kasih setiamu ya Tuhan, itu yang kami butuhkan. Kasih setia Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu setia kepada kita. Dia bukan seperti raja-raja dunia ini yang dengan kekerasan, yang dengan jalan pikirannya sendiri membangun kerajaannya, bangsa-bangsa, pemerintahan-pemerintahan. Karena itu hendaknya kita bersatu hati di dalam kehendak Allah. Firman-Nya mempersatukan kita sekalian supaya kita ini menjadi saudara-saudari dari putra sulung Bapa di surga itu, Yesus Kristus. Amin.